Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan Mawsu'atul Manahi Syar'iyyah. Masih di Kitabul Wudu. Kita masuk di nomor yang ke 65 khamsah wa sittun. Beliau menyebutkan babnya babu tahrimi takhalli fi turuqi wadh-dhilali wa naqil ma'i. Beliau akan menjelaskan di nomor yang ke-65 ini tentang haram hukumnya atau babu tahrimi takhalli, yakni at-takhalla maksudnya buang air, buang hajat, sehingga dikatakan al-khala. Ya, al-khala yakni tempat bersepi ataupun tempat buang air besar atau buang air kecil. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya haram hukumnya buang hajat atau buang air besar, buang air kecil, BAB atau BAK dalam istilah kita, ya. Haram hukumnya buang hajat di tengah jalan umum atau di jalan-jalan, fit turuq atau zilal, di tempat-tempat bernaungnya manusia, di tempat berteduh. Apakah pohon-pohon yang biasa digunakan oleh manusia untuk berteduh, walaupun tidak semua pohon, ya, bukan berarti di semua pohon, tidak, kan, tapi di pohon-pohon yang kita ketahui digunakan oleh manusia untuk berteduh di sana, maka tidak boleh di sana buang air besar, buang air kecil. Ya, fidilal ataupun zil, ataupun di sumber-sumber air, di tempat-tempat manusia mengambil air di sana. Ya, mawarid ataupun naqil ma. Nah, tidak boleh buang air besar di sana, buang air kecil. Di mana manusia mengambil airnya. Kadang untuk cuci tangan, cuci wajah, cuci piring, lalu kencing ataupun buang air besar di situ. Ini enggak boleh. Ya. Taib. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqul la'anaini. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian, menghindarlah kalian dari dua jenis manusia terlaknat, ya, atau dari orang-orang yang terlaknat. Jauhilah, hindarilah, hati-hatilah kalian dari perbuatan orang-orang yang terlaknat. Disebutkan terlaknat karena perbuatan ini jika dilakukan orang-orang akan terganggu dan biasanya akan melaknat, ya kan? Kalau kita bilangnya disumpahi lanik kan. Ya, di sini bilang kan begitu. Dilaknat. Nah, demikian juga dia akan mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa taala. Qalu, lalu orang-orang pun bertanya, "Wa man la'anani ya Rasulullah?" Apakah makna ataupun maksud la'anan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Qal alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim." yakni orang-orang yang takhalli ataupun buang hajat di jalannya manusia, di jalan-jalan umum ataupun di tempat berteduhnya mereka. Ya, di tempat berteduhnya seperti yang kita sebutkan tadi. Di pohon-pohon yang besar atau pohon-pohon biasanya orang berteduh di sana, biasanya ditambahi tempat duduk lagi. Ya, atau memang ma'ruf lah dan masyhur orang-orang sering kumpul di situ, lalu dia buang air besar, buang air kecil di situ, ini terlaknat.
Ya, ataupun memang sengaja dibuat untuk tempat berteduh manusia seperti halte, terminal, ya, atau yang semisalnya, enggak boleh di situ. Tapi kalau di toilet terminal enggak masalah kan begitu. Di bandara dengan tempat berkumpul manusia. Ya, enggak boleh itu. Ditangkap nanti sama petugasnya kalau di bandara. Ya, atau semisalnya di halte itu paling sering. Ada di beberapa kota, khususnya di kota saya. Nah, itu ya, kalau udah masuk terminalnya itu sudah bau pesing itu. Atau mungkin di beberapa terminal yang ada di beberapa kota. Enggak tahu kalau di sini, saya jarang juga masuk terminal di sini ya Balikpapan. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Atau di halte-halte tempat berkumpulnya manusia, nongkrongnya manusia di situ, ya berteduh di sana. Halte kan biasanya ada tempat teduhnya kan? Ada ya? Biasanya ada seperti itu. Nah, itu tidak boleh di sana. Ya, buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, ini perbuatan yang terlaknat. Ini satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqul mala'in. Ya, ittaqul mala'in as-salas. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian terhadap 3 jenis manusia yang terlaknat. Ya, hati-hati atau takutlah kalian, hindarilah dari 3 tempat yang dapat mendatangkan laknat. Ittaqul mala'in as-salas. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu. Yang pertama al-barraz fil mawaridi. Ini al-barraz kata lain ataupun sinonim atau muradif dari buang air besar. Ya, al-barraz. Ya, ini buang air. Barraz, buang hajat di mawarid. Nah, mawarid di sini disebutkan juga makna al-mawarid di situ. Ya, seperti di sini juga disebutkan al-mawarid yakni al-majari wat turuqu ilal ma'. Jadi yang dimaksud di sini al-mawarid adalah al-majari, tempat majra, tempat mengalirnya air atau saluran-saluran air yang mana manusia mengambil air dari situ. Bukan saluran air tapi saluran air untuk buang kotoran, parit. Nah, kan ada saluran air tapi memang dibuat itu untuk jalur atau saluran membuang kotoran dari toilet-toiletnya orang-orang di kampung itu. Ya. Tapi yang dimaksud di sini mawarid adalah alur ataupun jalur air, sumber-sumber air yang dialirkan di situ untuk diambil manusia. Untuk cuci tangan, biasa cuci piring mereka di situ, bahkan kadang mandi, bahkan kadang ngambil air untuk ini, untuk itu, ya. Jadi sebagian besar kebutuhan manusia ada di sana, di mawarid tersebut. Nah, ini terlarang. Al-barraz fil mawarid, yaitu buang hajat di tempat-tempat ya mengalirnya air. Kemudian wa qari'atit thariq wadzil, demikian juga qari'atit thariq, maksudnya di tengah jalan. Qari'atit thariq yaitu di tengah jalan. Nah, ini juga terlarang. Itu yang kedua. Kemudian adzil, ya, di tempat-tempat berteduh. Atau zil yang dimaksud di sini tempat berteduhnya manusia. Nah, ini disebutkan 3. Ya, al-barras fil mawarid tadi, buang hajat di tempat mengalirnya air-air ataupun di tengah jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kata beliau, ya, min fiqhil bab, dari beberapa hadis ini ada beberapa kandungan bab. Yang pertama kata beliau, dallat ahaditsul bab ala tahrimit takhalli fi turuqin nas wa dhillihim wa mawaridil ma'i li anna fihi adhiyatun lil muslimin. Hadis-hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang haramnya hukum buang hajat di tengah jalan ataupun di bawah naungan-naungan, ya, yang dipakai sebagai tempat berteduh manusia,
ataupun tempat saluran air yang mana manusia mengambil air dari saluran tersebut, dari tempat mengalirnya air tersebut. Karena perbuatan tersebut dapat mengganggu manusia, lebih khusus lagi mengganggu kaum muslimin. Ya. Nah, dari sini kita dapat betapa Islam itu Masya Allah sampai dalam masalah seperti ini, ya, sampai masalah seperti ini diperhatikan yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Ya, kebersihan, kemudian menjaga ketertiban, demikian juga untuk menjaga agar manusia tidak terkena penyakit-penyakit yang disebabkan ya sebagian manusia tidak menjaga kotorannya, karena ini bisa menimbulkan penyakit. Ya, ini bisa menimbulkan penyakit. Nah, dari sini nanti banyak faedah-faedah yang lainnya, betapa Islam itu dari awal ataupun sudah dari dasarnya berusaha untuk mencegah berbagai macam bahaya-bahaya atau sering disebut dengan saddud dzari'ah. Ya, pencegahan. Ini mencegah dari berbagai macam hal, mungkin dari sisi penyakit, mungkin dari sisi gangguan di sini aromanya, baunya dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Di mana kita dapati di sebagian tempat itu ya sembarangan di dalam buang air besar atau buang air kecil. Bahkan kita dapati ada sebagian kalangan ataupun mungkin bisa kita katakan sebagian tempat, kebiasaan di sebagian wilayah, di sebagian qaryah atau apapun namanya, kita dapati di sana para orang tua membiasakan anaknya untuk buang air di tengah jalan. Ya, ataupun di jalanan, ataupun sembarangan. Nah, ini sebuah pendidikan yang tidak baik. Seharusnya dari sedini mungkin orang tua mengajarkan anaknya di mana tempat buang hajat tersebut, buang kotorannya sendiri. Jangan justru dia dibiasakan dan diajari untuk membuang kotorannya di tempat-tempat yang terlarang seperti 3 tempat tadi. Ya, seperti 3 tempat tadi. Maka hendaknya kita mencontoh bagaimana Nabi SAW ketika buang hajat. Beliau akan mencari tempat yang sepi, tempat yang jauh dari manusia sampai yataghayyab. Ini kata para sahabat. Nabi itu kalau buang hajat itu sampai yataghayyab, atau yataghayyab ya, sampai ghaib, sampai enggak kelihatan beliau, hilang. Ya, betul-betul beliau menjauh. Ketika di sana tidak ada tempat untuk buang hajat secara khusus, tidak ada marahid, tidak ada mirhat, tidak ada hammam misalnya. Ya, maka berusahalah untuk menjauh dari manusia. Ya, mencari tempat yang itu tidak mengganggu manusia, kotorannya itu tidak mengganggu manusia. Jangan justru mengajari anak-anak nanti, ya saya dapat di sebagian tempat seperti itu. Jika anaknya mau buang air, kemudian dia dibuka ininya, udah buang air di situ di pinggir jalan, di tengah jalan. Nah, ini tidak baik seperti itu. Ya, seharusnya mencari tempat yang tidak mengganggu manusia dengan kotoran-kotorannya tersebut. Taib. Nah, kemudian faedah yang kedua. Kata beliau, dallatil ahaditsu bimafhumiha ala man'i qada'il hajati fil amakinil 'ammah allati yartaduhal muslimun. Nah, ini sudah yang kita sebutkan tadi. Dari sini dapat kita fahami dari hadis-hadis tersebut bahwa larangan buang hajat di tempat-tempat umum yang biasa digunakan oleh manusia, oleh kaum muslimin khususnya, ini terlarang. Tidak dibolehkan bagi kita semua, sekalipun itu anak-anak. Karena jangan beralasan kan masih anak-anak. Walaupun masih anak-anak, yang namanya kotorannya itu ya sama kayak kotoran orang dewasa, bau ya kan? Kecuali kotorannya anak bayi itu pun yang belum mengkonsumsi makanan, sehingga najisnya itu menjadi najis yang ringan. Oleh karena itu kecuali anak perempuan, ini juga dikecualikan anak perempuan. Anak laki-laki, ya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan atau yang masih nyusu, dia belum mengkonsumsi makanan, lalu dia kencing, maka najisnya itu najis ringan. Cara mencucinya, membersihkannya cukup dipercikin saja. Ya, tapi kalau dia udah mengkonsumsi makanan enggak, sama dicuci dengan air, dibilas. Ya, dihilangkan najisnya. Tapi kalau belum mengkonsumsi makanan, dia masih mengkonsumsi air susu saja, lalu dia mengencingi pakaian kita, maka cukup dengan dipercik saja. Tapi tidak untuk anak perempuan, anak bayi perempuan. Ya, ini khusus untuk anak bayi laki-laki saja. Tapi kalau sudah mengkonsumsi makanan, makanya kita katakan tadi bahwasanya tidak ada alasan, bahwasanya ini kan masih anak-anak sehingga boleh dia buang kotoran di jalan. Ya, kemudian di tempat-tempat berteduhnya manusia.
Di pohon-pohon yang manusia berteduh di sana, atau di halte, atau di jalanan, atau di sumber-sumber airnya manusia yang manusia mengambil air di sana, maka ini tidak diperbolehkan, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak. Allahu a'lam. Kemudian faedah yang ketiga kata beliau, الظل الذي يحرم قضاء الحاجة فيه هو الذي يستدل فيه الناس واتخذوا مقيلا ومنزلا ينزلونه ويقعدون فيه وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته في حائش من النخل وله ظل بلا شك. Kata beliau di sini faedah berikutnya atau yang terakhir, yang ketiga, bahwa yang dimaksud tempat bernaungnya manusia di sini, yang diharamkan di sana untuk buang hajat adalah bernaungnya yang memang biasa dipakai oleh manusia sebagai tempat berteduh, sebagai tempat singgah, nongkrong bahasa kita ya, duduk-duduk, istirahat di situ. Nah, itu enggak boleh. Tidak boleh buang air di sana, buang hajat di sana, buang air besar ataupun buang air kecil di sana. Namun tidak seluruh naungan itu diharamkan buang ya hajat di situ. Kenapa? Karena pernah didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah buang hajat ataupun buang air kecil ya ataupun buang hajat di balik pohon kurma. Padahal kita ketahui bahwasanya yang namanya pohon kurma ya tempat berteduh juga kan begitu. Tapi karena itu tempat teduh tempat berteduhnya tidak digunakan oleh manusia, artinya pohon, karena banyak pohon seperti yang kita sebutkan tadi di awal. Tidak semua pohon, walaupun semua pohon bisa dijadikan tempat bernaung, ya bisa dijadikan tempat berteduh. Akan tetapi kalau pohon tersebut biasa digunakan manusia untuk tempat berteduh, orang singgah kemudian duduk di sana, nongkrong di sana, istirahat di sana, tertidur di sana, maka tidak boleh mengganggu mereka dengan kotoran-kotoran, ya dari kotoran manusia. Allahu a'lam. Taib. Kemudian yang berikutnya, selesai. Maksudnya selesai yang 65 ya. Kita masuk yang ke sittah wa sittun. Yang ke-66, babu taghlizi tahrimi adamil istibra'i minal bauli. Yang ke-66, bab larangan keras ya ataupun haram sampai kepada keharaman. Babu taghliz tahrim, di sini disebutkan kata haramnya ya, walaupun terjemahan tidak. Bab kerasnya keharaman tidak bersuci setelah buang air kecil. Bab ya ini beliau menjelaskan tentang kerasnya larangan keharaman atau kerasnya keharaman tidak bersuci setelah buang air kecil atau setelah kencing. Ya. Di dalam beberapa hadis-hadis kita dapati ancaman-ancaman itu lebih diarahkan kepada baul atau buang air kecil. Bahkan hampir-hampir tidak kita dapati ancaman itu ditujukan kepada buang air besar. Kenapa? Ya kan? Hampir tidak kita dapati ancaman-ancaman melalaikan istinja atau istibra dari buang air besar. Ya, dari ghaid, tapi paling sering itu dari baul, dari buang air kecil. Kenapa? Karena buang air kecil ini lebih banyak disepelekan oleh manusia. Ya, lebih banyak disepelekan manusia. Karena menganggap setelah buang air kecil udah. Tapi coba setelah buang air besar, kan enggak bisa udah gitu aja ditinggalkan. Pasti risih ya kan? Iya atau tidak? Iya, agak risih. Tapi kalau buang air kecil itu tidak terlalu risih. Makanya banyak orang-orang yang menyepelekan ya istinja dari buang air kecil dibandingkan istinja dari buang air besar. Bukan berarti kalau buang air besar tidak istinja enggak ada ancamannya, ya ada, kan ini lebih besar, namanya juga besar. Cuma yang kecil saja sudah terancam, lalu bagaimana yang besar? Ya, hanya saja buang air kecil ini lebih banyak disepelekan oleh manusia sehingga mereka tidak membersihkan diri, tidak beristinja, merasa sepele ya ketika buang air kecil. Ya, tatkala mereka membuang air besar kemudian mereka lebih perhatian, lebih menutup diri, kan begitu. Tapi ketika buang air kecil sembarangan saja, kadang selangnya dibiarkan terlihat oleh orang. Ya kan, ketika buang air kecil dari kalangan laki-laki asal mengeluarkan keran aja dia, dikeluarkan kerannya, cur, kan begitu. Enggak peduli dia dilihat orang sekelilingnya. Tapi coba buang air besar.
Ya, betul-betul dia mencari tempat yang tersembunyi. Karena kalau dia sembarangan, dikira orang gila, dilempari dia. Ya atau tidak? Ya kan, dikira dia orang gila. Nah, disitulah kenapa hal yang dianggap sepele ini lebih diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kedua-duanya adalah perkara yang diharamkan jika setelah dilakukan tidak melakukan istinja. Wadih, paham ya? Taib. Kita lihat di sini dalil-dalilnya. Kata beliau di sini setelah menyebutkan babnya, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaitin minal haitanil Madinah. Pernah satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati salah satu kebun, haid, ya, salah satu kebun dari kebun-kebun yang ada di kota Madinah. Lalu tiba-tiba fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua insan, suara dua orang sedang disiksa. Ternyata disiksa di dalam kuburnya. Ini didengar oleh Nabi. Sementara sahabat yang lain yang menemani tidak dengar. Nabi SAW memberikan pendengaran itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pendengaran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini mukjizat untuk beliau, tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada beliau SAW. Beliau mendengar. Oleh karena itu, ketika nanti siapa saja yang ingin mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang akan kita bacakan ini, maka alasannya harus sama. Dia dengar dulu penghuni kubur itu disiksa, baru dia letakkan yang semisal dengan apa yang diletakkan oleh Nabi. Jangan meletakkan semua kuburan dengan alasan Nabi pernah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan, sehingga setiap kuburan diletakkan pelepah, ya karena kurma tidak ada di sini, bisa dikiaskan dengan pohon yang lain, pelepah kelapa atau ditanami apa begitu kan, supaya dingin katanya. Karena Nabi pernah meletakkan pelepah kurma sehingga berkurang azabnya. Lah apakah semua orang di kuburan itu diazab? Sehingga harus kita letakkan di sana pelepah-pelepah semisal pelepah kurma. Berarti kan kita telah menuduh saudara-saudara kita kaum muslimin ini semuanya diazab, sehingga setiap yang kita kuburkan lalu diletakkan bunga di atasnya. Kenapa? Supaya adem, ya kan? Supaya adem, supaya berkurang azabnya. Loh, apa diazab dia? Dari mana kita tahu itu dia diazab? Kalau Nabi dia mendengar azan, enggak ya? Ya, kalau Nabi SAW dia mendengar. Nah, di situ yang harus difahami ketika kita ingin mengamalkan hadis ini. Ini hadis yang sangat masyhur. Baik, kita lanjut. Ya, maka ketika Nabi SAW mendengar ya suara dua insan sedang disiksa di dalam kuburnya, maka beliau SAW pun bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, keduanya disiksa dan tidaklah keduanya disiksa pada perkara besar. Maksudnya apa? Maksudnya kedua penghuni kubur ini semasa hidupnya menyepelekan dua perbuatan ini. Nah, itu maknanya. Sebenarnya ini perkara besar, karena dalam ayat ini disebutkan innahu kabir, sesungguhnya perbuatan ini adalah dosa besar. Tapi kedua orang ini menyepelekannya semasa hidupnya, dianggap ini kecil, padahal ini dosa besar. Makanya diazab. Sehingga jangan kita menyepelekan dosa besar. Ini akibatnya. Ya, ini akibatnya. Yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya disiksa, tidaklah keduanya disiksa ya karena perkara besar. Maksudnya fi kabir di sini sebenarnya ini dosa besar. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain yang disebutkan innahu kabir. Sesungguhnya ini dosa besar. Bala innahu kabir. Maka di situ disebutkan bala. Ya, benar bahwasanya ini adalah dosa besar. Kana ahaduhuma, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa dosa besar yang mereka lakukan semasa hidupnya dari kedua penghuni kubur ini. Kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Adalah salah satu dari dua penghuni kubur ini dahulunya tidak istitar,
Di sini disebutkan la yastatir. Makanya ada sejumlah ulama mengatakan bahwasanya makna hadis ini yastatir itu kan tidak buat sitar, tidak membuat penutup. Jadi ketika dia buang air kecil itu sembarangan, sehingga kemaluannya kelihatan, auratnya kelihatan. Nah, dia diazab atau disiksa gara-gara itu. Tapi sejumlah ulama yang lain tidak mengatakan demikian. Artinya kalaulah sebatas itu, maka itu tidak menyebabkan dia diazab. Kenapa? Karena ya namanya membuka aurat tidak hanya ketika buang air kecil kan? Ya. Akan tetapi ini lebih khusus kepada makna baulnya tadi. Ya, kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Maksudnya di sini salah satu dari keduanya atau salah satu ya dari penghuni kubur tadi la yastatiru min baulihi maknanya tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Ya, tidak menjaga diri dari air kencingnya. Ketika dia buang air kecil tersebut, maka dia tidak memperdulikan percikannya. Ya, yang mengenai tubuhnya, yang mengenai pakaiannya, itu tidak benar-benar dia jaga. Ya, makanya ketika kita buang air kecil itu ya harus benar-benar kita memiliki posisi yang pas agar percikannya itu tidak mengenai pakaian kita. Nah, itu makna la yastatiru min baulihi. Ada juga yang mengatakan la yastatiru min baulihi ini tidak cebok. Setelah dia buang air kecil kemudian dia tidak membersihkannya. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa taala dari seluruh tafsiran para ulama ini kita gabungkan semuanya bahwasanya untuk kehati-hatian semua makna itu mewakili dari makna hadis tersebut. Artinya ketika Nabi mengatakan la yastatiru min baulihi bisa jadi maknanya tatkala dia buang air kecil ini sembarangan, auratnya tidak dijaga. Demikian juga tidak menjaga percikan air kencingnya ya sehingga percikannya tersebut mengenai pakaiannya, itu dibiarkannya saja. Lalu setelah buang air kecil juga dia tidak istinja, tidak bersuci, tidak cebok dari buang air kecilnya. Maka dari makna ini semuanya menyebabkan dia tersiksa di dalam kuburnya. Nah, bagi kita semua ya hindari itu semuanya. Ketika kita buang air kecil, berusahalah untuk menjaga aurat, berusahalah untuk tidak percikan air kencing itu tidak mengenai pakaian kita. Lalu berusahalah untuk istinja setelah buang air kecil tadi agar kita selamat dari apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini atau apa yang beliau dapatkan dari orang tersebut. Kemudian yang kedua wa kanal akhar, adapun yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam yamshi bin namimah. Dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan namimah. Artinya dia suka mengadu domba. Ya, dia suka mengadu domba. Jadi namimah ini merupakan level setelah ghibah. Ya, oleh karena itu dalam riwayat-riwayat yang lain di sana disebutkan bukan namimah tapi ghibah. Ya, saya pernah meneliti beberapa hadis tentang kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menemui dua kuburan. Ternyata di sana disebutkan ghibah. Dalam beberapa riwayat disebutkan ghibah. Nah, lalu saya cari penjelasan para ulama, maka para ulama menyimpulkan bahwasanya ya ghibah dan namimah ini abang adik. Ya, ghibah dan namimah ini adalah abang adik, kan begitu. Artinya ada orang-orang yang menggibah tapi memang belum sampai kepada level namimah. Tapi ingat, ghibah ini saja sudah diharamkan, ini pintu untuk kepada namimah, gerbang untuk ke namimah, ini ghibah. Kenapa? Karena untuk melakukan namimah mengadu domba, seorang datang kepada si A, dia gibahi si B, ya atau tidak? Enggak cukup sampai di situ. Lalu dia datangi lagi si B, dia gibah si A. Terjadilah namimah. Kalau dia cuma sebatas gibah, dia cuma datangi si A saja. Lalu dia bercerita tentang si B. Si B itu begini. Ya, kemudian dia tidak mendatangi si A. Kan seperti itu. Tidak mendatangi si B misalnya. Nah, ini dia sampai kepada level gibahnya saja. Ini saja sudah dosa besar. Ya ini dosanya sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, dan di dalam berita yang lain disebutkan bahwasanya sesungguhnya dia berjalan di tengah manusia dengan gibah. Intinya bahwasanya gibah juga termasuk sebab tersiksanya seorang di dalam kubur. Ya, jadi gibah ataupun namimah. Taib.
Nah, kemudian lanjutan hadis ini, summa da'a bijaridah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam minta dibawakan jaridah. Ya, selembar daun, ya biasa di sana daun kurma. Ya, dari pohon kurma diambil. Beliau minta bawakan ya pelepah kurma. Kemudian setelah didatangkan kepada beliau, fakasarroha kisrataini, lalu beliau membelah dua. Nah, gitu ya, dibelah dua. Fa wada'a ala kulli qabrin minhuma kisrah. Lalu beliau setelah membelah dua tadi pelepah kurma, beliau letakkan masing-masing dari dua pelepah kurma yang udah dibelah tadi di masing-masing kuburan tersebut. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, lima fa'alta hada, wahai Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Qal, maka beliau bersabda, la'allahu ay yukhaffafa anhuma ma lam taibasa. Ya, semoga siksaan dari keduanya itu diringankan selama kedua pelepah kurma ini belum mengering. Ya, oleh karena itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang sangat kuat bahwasanya siksa kubur itu hak. Ya, azab kubur itu benar-benar ada. Kalau kita meyakini apa yang didengar oleh Nabi, yang lakukan oleh Nabi, yang dialami oleh Nabi, kita mengimani Nabi Muhammad SAW, kecuali orang-orang yang meragukan Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi. Lalu dia berkata, itu cuma asatirul awalin katanya. Itu dongeng-dongeng aja itu. Dongeng orang dulu itu. Nakut-nakuti umatnya supaya umatnya taat. La haula wala quwata illa billah. Fa na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah taala dari mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita tatkala kita mengetahui hal ini, bahwasanya hal ini ataupun azab kubur itu ada, maka kita berusaha untuk menjaga diri agar tidak jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjatuh dalam siksa kubur. Walaupun secara umum kita katakan seluruh maksiat, seluruh perbuatan dosa, maka ini menjadi sebab tersiksanya manusia nanti di dalam kuburnya. Nah, faedah yang penting juga para jemaah Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini, bahwa setelah tadi bahwasanya azab kubur itu ada, ya, yang kedua, siksa kubur itu ataupun azab kubur itu bisa diringankan. Ya, ternyata azab kubur itu bisa berkurang, bisa diringankan. Taib. Apakah khusus dengan ini? Bagaimana? Tadi kita sudah menyebutkan bagaimana sekiranya kita enggak mendengar mereka disiksa ataukah tidak, kita kan enggak dengar. Lalu bagaimana kita bisa membantu mereka supaya diringankan siksa mereka sekiranya mereka disiksa di dalam kubur sementara kita enggak tahu? Ya. Saya pribadi belum mendapati ada dalil khusus yang di sana menyebutkan bahwasanya lakukanlah ini, lakukanlah itu, niscaya siksa kubur orang yang tersiksa di dalam kuburnya itu akan berkurang. Akan tetapi di sana kita dapati hadis-hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya perbuatan ini masih didapati oleh si mayit. Perbuatan ini yang dilakukan oleh orang yang hidup ini masih didapati manfaatnya oleh si mayit. Apa diantaranya? Baca Al-Fatihah. Sebagian mazhab itu ya. Lalu baca Al-Quran dikirimkan kepada si mayit itu. Bukan. Apa diantaranya? Loh, apa? Kita punya orang tua kan? Kita punya saudara yang sudah meninggal. Apa diantaranya? Supaya mereka dapat manfaat. Bertawasul. Datang ke kuburan gitu ya, mak, tolong mak, aku ini mau ujian, mau tes mak gitu ya. Apa diantaranya? Berdoa, yaitu mendoakan mereka, meminta kepada Allah Ta'ala agar mereka diampuni. Ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meringankan siksa mereka sekiranya mereka disiksa di dalam kuburnya. Ya, sekiranya mereka disiksa di dalam kuburnya. Kalau tidak, mereka mendapatkan nikmat, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan pahala untuk mereka, pahala yang terus mengalir. Doa, menghajikan mereka, ya kan? Menghajikan mereka, mengumrohkan mereka sekiranya mereka belum haji, belum umroh, ataupun bersedekah atas nama mereka. Taib. Nah, demikian. Ataupun menjadi anak yang soleh jika dia seorang anak dan memiliki kedua
orang tua yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dengan istighfarnya dan dengan kesolehan anaknya orang tua mendapatkan pahala yang mengalir, dan semoga itu sekiranya orang tuanya termasuk orang yang mendapatkan siksa di alam kuburnya, maka terkurangi dengan kebaikan anaknya, dengan kesalehan anaknya. Tapi sekiranya itu kebalikannya, maka itu menjadi penambah kebaikan bagi orang tuanya yang terus mengalir sampai hari kiamat. Taib. Kemudian kita lihat hadis yang lain. Di sini beliau menyebutkan beberapa hadis yang lainnya sebelum menyimpulkan tentang hukumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru adzabil qabri minal baul. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya sebab yang paling banyak atau kebanyakan azab kubur itu disebabkan air kencing. Jadi kebanyakan manusia tersiksa di dalam kuburnya itu gara-gara sepele dengan masalah buang air kecil. Nah, maka hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa kebanyakan orang yang tersiksa di dalam kubur itu gara-gara sepele dengan buang air kecil. Maka jangan sepele kita tentang masalah buang air kecil ini. Ya, betul-betullah kita menjaganya, tempatnya, aurat kita, kemudian ya itu tadi ya masalah percikannya, kemudian istinjanya dan seterusnya. Baik, kemudian dari Abdurrahman, an Abdurrahman ibn Hasanah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi ka hay'atid daraqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat keluar ya. Kemudian di tangan beliau ada seperti daraqah. Daraqah itu seperti tameng atau perisai untuk perang tapi yang terbuat dari kulit yang dilapis-lapis. Nah, begitu ya. Sebagai tangkisan untuk pukulan musuh gitu ya. Nah, seperti itu. Itu beliau ambil. Beliau keluar langsung bawa tameng itu, dikirain mau perang kan begitu. Padahal sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk menutup tubuh beliau karena beliau ingin buang hajat, buang air kecil. Taib. Fawadu'aha, lalu beliau letakkan, ditancapkan. Begitu. Summa bala ilaiha, kemudian beliau buang air kecil dengan berlindung dengan tameng tadi. Beliau buang air kecil dengan berlindung di balik perisai tadi ataupun tameng tadi. Nah, demikian. Faqala ba'du al-qaum, maka sebagian orang yang melihat kejadian itu, dan para ulama menyebutkan ini adalah orang-orang munafik, ya. Apa kata sebagian kaum? Unzuru ilai, coba kalian lihat orang ini, maksudnya ditujukan kepada Nabi. Ya bulu kama tabulul mar'ah, buang air kecil mirip seperti buang air kecilnya perempuan. Malu-malu kan begitu ya? Begitu kan? Buang air kecil kok malu-malu. Laki-laki itu ya cer aja sudah begitu kan begitu. Ya, jadi disindir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang ini. Dia buang air kecil seperti ya buang air kecilnya perempuan. Fasami'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mendengar ocehan orang-orang tersebut. Maka beliau mengatakan, "Waihaka ma 'alimta ma asaba sahiba Bani Israil." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Duhai, celakalah kalian. Tahukah kalian musibah apa yang menimpa salah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil?" Jadi dahulu ada seorang laki-laki dari Bani Israil, dia tertimpa sebuah musibah. Apa itu? Kanu idza asabahum syai'un minal baul qaradu bil maqarid. Karena dahulu Bani Israil, syariat yang diberlakukan untuk mereka, apabila pakaian mereka terkena sedikit saja oleh najis ataupun terkena air kencing, maka perintahnya bukan dicuci, tapi digunting, dipotong. Ya, misalnya bagian lengannya sini kan kena air kencing, maka bukan dicuci, tapi disobek, dipotong yang kena itu. Sekiranya syariat ini masih Allah Ta'ala terus berlakukan untuk umat ini, laris manis jualan baju. Iya kan? Karena banyak sobek kan begitu. Kena air kencing, kena najis, sobek. Taib. Fanahahum, adapun orang ini laki-laki dari Bani Israel ini mencegah kaumnya, mencegah Bani Israel untuk melakukan itu. Jadi dia mengatakan kepada kaumnya, kepada Bani Israel, ketika pakaian kalian kena ya kencing, kena air najis, udah biarkan aja, enggak ada masalah. Ya. Dia melarang orang-orang untuk berbuat demikian. Maka akhirnya apa? Fa'udziba fi barrihi. Maka dia pun disiksa di dalam kuburnya, ya. Akhirnya dia pun disiksa di dalam kuburnya. Gara-gara apa? Air
kencing ya, gara-gara masalah air kencing. Taib. Maka kata beliau di sini kandungan bab yang bisa kita dapati di sini, kata beliau, langsung saja kita terjemahkan. Ya, dallat ahadisul bab ala najasati baulil adami wa wujubi ijtinabihi wal istibra'i minhu. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa air kencing anak Adam itu najis dan wajibnya menjauh dari air kencing. Jadi ketika kita kencing itu berusaha untuk menjauh dari percikannya dan berusaha untuk istibra'. Istibra' itu maksudnya adalah istinja. Nah, maka di sini beliau menyimpulkan bahwasanya air kencing anak Adam itu adalah najis, wajib untuk menjauh dari air kencing supaya tidak terkena percikannya, lalu mencucinya ataupun istinja setelah buang air kecil. Kemudian yang kedua, minal kabair alla yastatiru min baulihi. Di antara dosa besar yaitu tidak menjaga diri atau tidak membersihkan diri dari air kencing. Ini termasuk dosa besar. Yang ketiga kata beliau, adamul istibra'i minal bauli mujibun lil azabil qabri, a'adanallahu minhu. Faedah yang ketiga atau kandungan bab yang ketiga, tidak membersihkan diri dari air kencing atau tidak cebok membuat pelakunya berhak mendapatkan siksa kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab kubur. Taib. Jadi ini dua pembahasan yang bisa kita sampaikan di sini. Tadi sebelumnya telah kita bahas terlarangnya atau haramnya buang air kecil, buang air besar di jalan-jalan umum manusia yang dilewati oleh manusia, di tempat berteduh manusia ataupun di sumber air. Lalu ya yang ke-66 tentang larangan tidak bersuci atau tidak menjaga diri dari air kencing. Taib, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Dan mungkin untuk bulan Ramadan kita libur ya kajian ini ya. Untuk bulan Ramadan kita libur dulu kajian ini karena akan dipakai biasanya untuk kegiatan Ramadan ba'da maghrib. Ya, nanti setelah Ramadan kita akan bahas dan sambung lagi pembahasan insyaallah. Demikian akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.